setangkai mawar untuk ibu. Aryo turun dari mobilnya, menyeberang jalan dengan tergesa-gesa. Bayangan perempuan yang tadi dilihatnya harus terkejar olehnya. Sudah lama dia menunggu untuk bertemu. Arum, 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 tunggu Arum, panggilnya berkali-kali. Perempuan tinggi semampai berbaju biru, kembang-kembang, itu hampir terkejar olehnya. Arum! Perempuan itu menoleh. Aryo melompat ke depannya dan menghentikan langkahnya. Perempuan itu terbelalak, marah. Arum, jangan pergi. Sudah lama aku menunggu bisa bertemu denganmu. Aku minta maaf, Arum. Aku hilaf. Jangan pergi. Anda salah orang, jawabnya dengan pandangan kesal. Jangan begitu, Arum. Aku tahu, itu kamu. Saya bukan Arum, katanya sambil menghindar. Arum, tunggu Arum. Kamu tidak kangen sama anakmu? Angga sudah masuk sekolah sekarang. Ia kangen sama ibunya, kata Aryo sambil memegangi tangannya. Perempuan itu cantik, kulitnya putih bersih. Pandangan matanya tajam. Mulutnya yang tipis. Pasti akan bertambah manis kalau tersenyum. Tapi senyum itu tidak ada di sana. Ia mengibaskan tangannya dan berjalan cepat meninggalkan Aryo kebingungan. Sebuah taksi lewat. Si cantik melambaikan tangannya lalu masuk ke dalam dan berlalu. Aryo termenung di tepi jalan. Ada sebuah bangku yang mungkin milik pedagang apalah yang teronggok di sana. Lalu Aryo duduk sambil memandangi lalu lintas yang hiruk pikuk karena saatnya orang pergi bekerja. Mengapa dia pergi? Aku yakin dia Arum. Mengapa tak mengakuinya? Begitu bencikah dia padaku sehingga tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah Arum. Aryo memegangi kepalanya yang terasa pusing. Terbayang kejadian setahun lalu ketika sang istri sedang pamit untuk mengunjungi temannya yang sedang sakit. Ia di rumah hanya bersama Angga dan Rini perawatnya. Sebenarnya Arum tidak suka sama Rini. Gadis itu terlalu kesolek dan sedikit genit. Namun dia pintar merawat anak kecil dan rajin, sehingga Arum terpaksa menerimanya. Malam itu hujan deras. Memang baru pukul 8 ketika itu. Namun tiba-tiba lampu padam. Aryo mencari korek api dan menyalakan lilin. Ia pergi ke kamar Angga dengan membawa lilin yang masih menyala. Tak terdengar suara karena Rini tadi sudah mengatakan bahwa Angga sudah tidur. Ia meletakkan lilin di atas meja agar kalau terbangun nanti Angga tidak menjerit ketakutan seperti biasa kalau tiba-tiba kamarnya gelap. Remang di dalam kamar itu, sepertinya Angga harus menyalakan satu lilin lagi. Tiba-tiba tertangkap olehnya pemandangan yang membuatnya terpana. Rini tergolek di ranjang. Di sebelah Angga tertidur. Walau udara dingin, tapi Rini tidur tanpa selimut. Dengan pakaian yang tak pantas dilihat mata. Apalagi mata laki seperti dirinya. Aryo melangkah keluar dengan debar yang tak diketahui apa penyebabnya. Ia meraba-raba ke atas meja
dan mengambil lagi sebuah lilin. Ketika ia memasukkan lagi lilin ke dalam kamar, dilihatnya Rini menggeliat, lalu turun dari atas ranjang. "Pak Aryo, kepala saya tiba-tiba pusing," kata Rini. "Ambil saja obat di lemari. Kamu kan tahu tempatnya," kata Aryo sambil berjalan ke arah ruang tengah. Hanya satu buah lilin menyala di sana. Aryo ingin menelpon istrinya karena tak kunjung pulang ketika tiba-tiba Rini mendekati lalu duduk di sebelahnya. Masih dengan pakaian minim yang sesungguhnya tidak pantas dilakukannya. Apalagi ketika sedang mendekati seorang lelaki yang bukan apa-apanya. "Ada apa?" "Pak, tolonglah. Saya harus menggosokkan minyak gosok ini ke leher saya. Tolong, Pak. Pusing sekali rasanya," kata Rini sambil mengulurkan sebotol minyak gosok. Aryo bingung. Mau dilakukan rasanya kok tidak pantas. Tapi kalau tidak dilakukan, masa sih ada orang kesakitan minta tolong tidak mau menolongnya? Aryo menerima botol itu, membukanya dan menggosokkannya di leher Rini. Rini membungkukkan badannya dan aroma parfum kemudian berbaur dengan aroma minyak gosok yang dibalurkan ke tubuh Rini. Setan sibuk mengipasi hati manusia dan mengatakan bahwa dosa itu nikmat. Tergodalah iman yang lemah dengan nyaman menjilat maksiat. Tak terasa oleh mereka, hujan telah berhenti dan tiba-tiba seseorang muncul di sana. Arum terbelalak matanya melihat pemandangan tak pantas di atas sofa, menggelegak darah sekujur tubuhnya dan menyalalah api sampai ke ujung kepalanya. Rini berlari ke belakang. Aryo terpaku di atas sofa. Arum mengatakan kata sepatah pun. Apa yang dilihatnya cukup mengatakan apa yang terjadi, dan itu tidak termaafkan. Ucapan tak akan mengubah segalanya, dan apa yang terjadi tak bisa diputar ulang kembali. Arum membalikkan tubuhnya dan langsung keluar dari rumah. Hujan telah berhenti, tapi gerimis masih rajin meneteskan air. "Arum, tunggu Arum. Maafkan aku, Arum. Aku hilaf. Arum," teriak Aryo sambil mengejar keluar. Tapi Arum terus saja melangkah menembus dinginnya alam dan gelapnya malam. Entah kemana. "Arum, tunggu Arum." Aryo berlari keluar mengejar sampai ke jalan, tapi bayangan istrinya tak tampak lagi, hilang ditelan kegelapan. Aryo melangkah ke rumah dengan lunglai. Inilah nikmat sesaat yang akan menjadi petaka. Ia sudah mencoba menelpon tapi tidak diangkat. Mencari ke rumah orang tuanya juga tidak ada. Aryo memasuki kamar anaknya. Bocah mungil itu masih terlelap. Didengarnya Ishak tertahan di kamar itu, tapi Aryo tak peduli. Ketika setan bersorak penuh kemenangan, maka amarah dan penyesalanlah yang menyelimuti hati dan jiwanya. Malam itu juga Aryo mengusir Rini. Rini menangis terisak sambil memegangi kakinya. "Jangan coba meroyoh aku lagi," hardik Aryo. "Bukankah Bapak yang menginginkannya?" sanggahnya tanpa malu-malu. "Pokoknya lebih baik kamu pergi.
Jangan pernah menampakkan wajahmu di depanku lagi, kata Aryo sambil memalingkan muka. Tak ingin melihat wajah memelas yang memperlihatkan Rini. Tapi celakanya, Angga rewel pada keesokan harinya karena tak melihat Rini di dekatnya. Tertarik berjalan keluar. Ia menemui ayahnya yang sedang termenung di depan kamar. "Bapak," panggil Angga sambil menangis. Aryo terkejut dan menoleh karena hatinya kacau. Ia sampai tidak melihat ketika Angga menangis di dalam kamarnya. "Oh, kamu sudah bangun," katanya sambil menggendong Angga dan diajaknya ke depan. "Mana Rini?" "Rini pergi, Nak. Jangan menangis ya." "Mana Rini? Rini sudah pergi. Ayo mencari ibu saja ya." "Mana ibu?" Arga masih menangis. "Tunggu, mandi dulu, minum susu, lalu mencari ibu ya." Aryo membawa Angga ke kamar mandi dan memandikannya dengan air hangat. Agak kikuk karena tak biasa melakukannya. Ia mengambilkan baju sekenanya yang diprotes Angga. "Bukan ini celananya," katanya sambil melemparkan celana yang dikenakannya. Aryo bingung. Kaos merah dengan gambar pesepak bola kesayangannya itu memang harus dipadu dengan celana merah. Ia mengaduk-aduk semua pakaian Angga. "Itu, Bapak!" teriak Angga ketika melihat celana yang dimaksud. "Oh iya, maaf Bapak lupa. Belum pakai bedak dan minyak," Angga berteriak lagi. "Aduh, rupanya tidak gampang merawat anak." Aryo mengambil bedak, membedaki tubuh Angga dan menggosokkan minyak telon ke tubuhnya. Aroma sedap menebar ke dalam ruangan itu. "Kemana ibumu pergi?" bisik Aryo sedih. "Kemana ibu pergi?" kata Angga menirukan kata-kata ayahnya. Aryo menggendong anaknya dan mendudukkannya di kursi. Ia bersiap membuat susu untuk Angga. "Aduh, berapa ukurannya?" Aryo duduk sibuk membaca aturan minum pada kaleng itu. Baru bisa membuatnya, lalu menyerahkannya pada Angga. "Mana Rini?" Astaga, Angga bertanya lagi. Aryo tak menjawab. Rasa sesal memenuhi dadanya. Ini bukan sepenuhnya kesalahan Rini. Kalau Rini menggoda, apa salahnya kalau dia menghindar atau mengusirnya pergi menjauh? Tapi setan berkata bahwa dosa itu nikmat, dan Aryo menjilat dosa itu. Sesal kemudian tak ada gunanya. Itu benar bukan? Sekarang dia merasakan